atau lebih. Ini mencakup tentang ekspor, penjualan barang jasa ke luar negeri, dan impor pembelian barang atau jasa dari luar negeri. Tujuan perdagangan internasional itu adalah yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, memperluas pasar produk dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, memperoleh devisa, transfer teknologi dan ilmu pengetahuan, serta menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Faktor pendorong perdagangan internasional diantaranya yang pertama adalah faktor perbedaan sumber daya alam, perbedaan tingkat teknologi, adanya perbedaan biaya produksi, adanya perbedaan selera masyarakat, dan keinginan negara untuk menjalin hubungan ekonomi tertentu. Dan bentuk-bentuk perdagangan internasional diantaranya ada ekspor dan impor. Itu ada bentuk yang paling umum, itu adalah saling tukaran barang langsung tanpa uang, yang diartikan barter. Konsinyasinya, barang dikirim ke luar negeri, dijual oleh agen, hasilnya dikirim ke eksportir. Yang kedua, bentuk dari perdagangan nasional itu ada perjanjian dagang dengan beberapa komoditas sekaligus, yaitu Pakskage Deal. Dan yang ketiga dari bentuk perdagangan internasional adalah border trade, perdagangan antar negara yang berbatasan langsung. Dan yang terakhir adalah manfaat perdagangan internasional. Di antaranya manfaat perdagangan internasional itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin bertumbuh ekonomi, memperluas lapangan kerja, jadi luas lapangan kerjanya, meningkatkan pendapatan negara dan ekspor, menyediakan barang atau jasa yang tidak diproduksi dalam negeri, tapi ketika kita saling ekspor mengimpor, kita bisa saling bertukaran, saling beli membeli. Dan manfaatnya meningkatkan kualitas produksi dalam negeri karena persaingan di antara negara-negara. Lanjut, ada hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Di antaranya itu adanya tarif, pajak atas barang yang kita impor, kuota pembatasan jumlah impor, subsidi bantuan pemerintah kepada produsen lokal agar mampu bersaing, embargo larangan total untuk berdagang dengan negara tertentu, dan perbedaan standar mutu dan keamanan. Dalam perdagangan internasional juga ada lembaga-lembaga atau seperti organisasi perdagangan internasional, yaitu seperti diantaranya lembaga IMF, International Monetary Fund, yaitu komunitas ataupun lembaga yang menstabilkan sistem keuangan dunia. Dan yang kedua ada lembaga Bank Dunia yang membangun negara-negara yang berkembang untuk semakin mengajukan negara-negara yang berkembang agar semakin berkembang. Dan yang terakhir itu ada ASEAN, AFES atau EU, organisasi regional yang juga mendukung perdagangan antara anggota ataupun negara. Jadi kesimpulannya dari
materi perdagangan internasional ini, perdagangan internasional adalah globalisasi atau proses menyatukan dunia melalui pertukaran informasi, teknologi, budaya, ekonomi, dan politik secara cepat dan luas. Globalisasi juga yang menyebabkan batas-batas antar negara menjadi semakin terbuka dan kabur. Di antaranya, semakin berkembang teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya hubungan antar bangsa, dan menjadikan semakin berkembang teknologi yang ada di dalam perdagangan internasional tersebut. Mungkin yang dapat saya sampaikan seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.